Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel. Nah, di episode kita kali ini pengen sih penelusuran lagi nih, Le. Penelusuran lagi. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan nanti kan diprediksi menjadi mercusuar dunia ya di masa yang akan datang gitu ya. Bukti kesejarahannya ada nggak sih di masa lalu tentang apa bahwa nanti di masa yang akan datang akan berjaya, di masa lalunya juga berjaya. Nah, ini kan yang selalu kita ceritakan apa ada benang merah yang menghubungkan antara masa depan, masa sekarang, masa depan dan masa yang lalu. Nah, kita kembali lagi ke masa Indonesia sebelumnya gitu. Mungkin ke masa Sundaland untuk mencari kejayaan yang ada di masa lalu. Nah, Alif kan selalu bercerita nih, kalau kemarin-kemarin di episode yang lalu tuh pernah bercerita tentang Sundaland tapi seputar kawasan yang ada di barat. Nah, kita kan sebenarnya pengen tahu ya, karena Sundaland itu kan luas ya, sangat luas gitu. Nah, ada nggak sih cerita-cerita lain dari kawasan ini? Mungkin bisa kita temukan kejayaan-kejayaan yang lain di kawasan Sundaland di tempat yang lain, selain di kawasan barat. Silakan, Alif. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering cerita tentang Sundaland. Betul. Dari berbagai macam sudut sisi. Ya. Memang sih seringnya di wilayah bagian barat. Bagian barat itu kalau teman-teman belum paham, bagian barat yang dimaksud Mas Anton lebih ke arah wilayah Jawa, Kalimantan, ke arah Sumatera dan seterusnya. Ya, seterusnya. Itu maksudnya barat. Ya. Sedangkan yang timur wilayah Jawa bagian tengah, Kalimantan bagian tengah, sampai ke sana lagi, sampai ke ujungnya. Iya. Yang ujungnya itu nanti akhirnya ada laut, ada muara, lalu laut. Setelah itu udah beda wilayah. Di masa lalunya seperti itu kalau kita lihat petanya. Iya. Disclaimer dulu Sobat Time Travel. Ini kita kan ya syuting di kawasan perumahan Outdoor, ya. Semi outdoor. Iya. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara di sekeliling kita di belakang. Nah, oke. Sobat Time Travel, Alif nih. Apa yang Alif lihat sekarang dari Sundaland, misalnya di sisi yang paling timur? Kita coba masuk aja kali ya, Mas. Iya, siap. Saya ngelihat ada kereta. Oke. Kereta kuda. Kereta kuda kayu dilapisin, ada lapisan besinya, ada juga yang mengkilat kayak emas. Oke. Ditarik sama 4 kuda warna coklat dan putih. Ada kusirnya. Keretanya kereta kuda yang kebuka, bukan yang ada tutupnya. Oke. Di belakangnya ada orang, perempuan, ada mahkota. Oke. Ada topi kayak mahkota, tapi tinggi. Jadi kayak gini, reret gitu, kayak agak ngerucut. Di situ ada batu-batu permatanya. Beliau ngeliat ke saya, senyum. Saya ngeliat dari jarak yang agak jauh, tapi beliau ngeliat saya. Nah, saya nggak tahu beliau ngapain, tapi ada prajurit di sekitar situ megang senjata terus ngasih hormat. Di antara prajurit itu ada orang laki-laki pakai baju kayak baju bagus gitu loh, Mas. Terus ada aksesorisnya di tangan sama di sekitar kepalanya. Bajunya kayak baju kain yang dililit tapi elegan gitu, bagus lah pokoknya. Badannya cukup tinggi, cukup keker, ganteng. Yang perempuan itu yang ada di atas kereta juga cantik. Prajuritnya pun juga gagah-gagah. Bahkan kusirnya juga gagah.
perawakannya kayak bukan orang Nusantara. Perawakannya kayak orang ini, Uzbek, Turki, Eropa Timur. iya, Ya, ya. kayak negara-negara Balkan gitu-gitu Oke, lah oke, ya. oke. Terus kereta itu pergi, terus sudah saya nggak ngeliat lagi, karena cukup cepet laju kereta ya, karena ditarik 4 kuda kali ya. Saya tertarik sama wilayah sekitar situ, karena saya ngeliat ada tembok. Oke. Tembok itu kayak benteng, tinggi, cukup lebar, warnanya gelap, kayak abu-abu gelap. Di atasnya ada prajurit yang ngejaga. Lu penjagaan dia. Di atasnya ada prajurit yang ngejaga. Jadi di beberapa titik itu kayak ada apa istilahnya kali ya? Pos gitu ya, pos jaga gitu. Iya kali istilahnya kayak gitu ya. Itu awas, matanya awas mas. Oke. Ada yang megang panah, ada juga yang nggak megang apa-apa. Mungkin ada senjata tapi saya nggak ngeliat. Ada beberapa itu megang. Benteng itu, saya nyebutnya benteng lah ya karena gede, tinggi besar. Itu kayak batu candi mas. Jadi andesit batuannya, iya kan? Iya, pokoknya kayak batu candi. Kelihatan agak kasar, tapi ada yang halus. Terus rapih gitu. Nah, yang menarik perhatian adalah kalau saya ngelihat ke sisi lain dari tembok itu, ternyata ada sebuah wilayah yang nggak begitu besar dan cukup ramai. Walaupun nggak penuh hiruk pikuk ya, tapi cukup ramai. Di sisi lain dari wilayah itu, ternyata banyak wilayah hamparan luas yang bukan hutan lebat kayak hutan hujan tropis di wilayah barat. Pohonnya gede-gede nggak kayak gitu? Pohonnya gede ada. Ada pohon gede mas. Tapi jarang. Kebanyakan pohonnya tuh agak pendek. Pohon-pohon pendek gitu. Rumputnya juga nggak begitu banyak. Ada tapi nggak begitu banyak. Jadi kadang-kadang jarang. Terus tanah lapang. Terus ada rumput-rumput lagi. Luas gitu. Luas. Di situ tuh ada hewan-hewan. Ada rusa yang kelihatan. Ada kayak semacam kebo lah ya. Kerbau. Entah itu kerbau, entah itu sapi. Apa itu banteng, saya nggak tahu. Karena gede. Terus ada tanduknya. Kalau saya ke atas, itu burung-burungnya banyak yang berkoloni mas. Terbang tuh berkoloni. Nah, coba ya kita deketin wilayah yang rame itu ya. Sewaktu saya ngelihat wilayah yang agak rame ini, saya teringat sama kita pernah penelusuran ke Gunung Padang. Kenapa? Salah satu ciri khas yang paling menonjol kalau kita datang ke tempat itu, misalnya ada nih di zaman sekarang, itu kelihatan banget kayak nuansa Eropa kuno. Di situ banyak bangunan-bangunan berpilar, pilar-pilar gede itu mas. Nah, warnanya itu kebanyakan kayak krem putih gitu lah. Orang-orangnya sama kayak tadi, pakai pakaian yang bagus-bagus itu. Pokoknya perawakan udah tadi dicerita mirip-mirip kayak gitu. Orangnya tinggi, lebih tinggi dari orang-orang kita sekarang. Tapi pas saya lagi ngeliat keramaian di tengah, saya bilang mungkin ini kota lah ya, kota kecil lah. Gak tau kenapa mas, saya ngeliat gambaran ada sebuah buku. Ini aneh banget nih mas, absurd banget. Atau ke gambar buku aja. Saya ngeliat ada sebuah buku. Buku itu cover warna coklat pudar, coklat tua pudar, entah itu kulit hewan atau kayu, tebel, seginilah tebelnya, sekitar segini. Kira-kira segini, terus besar. Si lembarannya itu kalau kelihatannya itu kayak usang. Tapi buku itu diikat.
Buku itu diikat. Kayak perkamen gitu ya bahasanya. Enggak, itu buku, tapi diikat. Oke. Buku itu diikat. Terus itu ada di sebuah tempat kayak ada storage dari kayu. Di situ ada bukunya gitu. Di sekitar storage itu, tempat buku itu, saya ngelihat ada perempuan, ibu-ibu atau mungkin lebih ke nenek-nenek kali ya, karena udah cukup tua, duduk di atas kursi kayak kursi goyang dari kayu, tapi bukan kursi goyang kayak sekarang, pokoknya kursi yang bisa goyang aja. Di tangannya itu kayak ada, entah itu tasbih, entah itu rosario. Oke. Bener ya, rosario ya? Iya betul. Pokoknya kayak Kalung ada. pokoknya kayak ada butiran-butirannya tuh. Megang gini. Di sekitar situ ada jendela. Jendelanya itu menghadap ke sebuah tempat yang hijau. Makanya ini absurd banget. Saya nggak tahu tempat itu ada di wilayah itu atau enggak, dan saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah, yang saya belum ceritain adalah di salah satu waktu saya ngelihat secara spirit ke gerbang Timur Sundaland, ke wilayah itu, ada di satu titik di mana saya ngelihat di sini ada kawasan yang tadi kita ceritain. Tapi ketika saya nengok ke arah sananya lagi, cukup jauh, terus ada selubung warna putih, kayak kabut putih, tipis. Setelah itu ada sebuah wilayah yang lebih besar daripada wilayah ini. Nah, sebenarnya itu yang mau aku tanya, Liv, di awal. Karena Alis ceritanya soal gerbang. Berarti ada batasan kan gitu ya. Kalau aku ngebayangin kalau gerbang berarti ada batasan gitu. Nah, ini membatasi apa sebenarnya gitu? Karena kok ada gerbang gitu di sana? Kalau logika aku berpikir gini, Mas. Kenapa kita sebut gerbang? Karena yang pernah kita cerita dulu itu wilayah di sini ada Sundaland. Betul. Sementara di wilayah yang lebih ke arah timur itu ada wilayah tetangga, yaitu Sahulan ya, betul. Dalam kisah legenda dan wayang, antara wilayah timur dan barat itu ada penghuninya masing-masing. Oke. Jadi kayak teritorinya masing-masing. Tapi kawasannya memang totally different ya, Liv, dengan yang sekarang. Yang mana? Di masa Sundaland dan masa yang sekarang itu kan, kalau ini kan kelihatan jelas ada laut ya. Yang tadi saya lihat dan ceritain, wilayah gerbang timur Sundaland itu kan vegetasinya kayak gitu tuh. Betul. Secara gambaran, sobat time travel itu bisa ngelihat di wilayah Sumba. Kalau teman-teman pernah lihat wilayah Sumba, Betul. Lombok dan sekitarnya, Savana, atau banyak. sobat time travel ada tinggal di wilayah situ, nah itu bisa bisa menggambarkan kondisi wilayah gerbang timur Sundaland pada masa dulunya. Yang tadi udah dicerita di awal, vegetasinya ya kayak gitu. Pohon-pohon pendek, terus kayak agak gersang, rumputnya dikit, banyak hewan-hewan darat itu. Gitu. Jadi mirip-mirip lah kayak Lombok. Sama Sumba gitu ya. Terlihat ada sungai mulai lebar, makin lebar. Setelah itu ada sebuah titik dia air sungai itu bercampur dengan air laut. Mungkin itu disebut muara. Iya. Karena yang pernah kita ceritakan ada jalur dari perairan, dari sungai, ada Sungai Purba Sundaland. Iya, betul. Gitu. Nah, ini terakhir. Nah, terlalu. Oke. Tempo hari saya pernah ngobrol juga sama Mas Amin di telepon. Mas Amin cerita gini, dalam penglihatan Mas Amin bilang, Mas Amin yakin apa yang Mas Amin lihat pun juga orang kehidupan masa lalu. Mas Amin makin yakin, dan Mas Amin cerita gini, karena ada peninggalannya, katanya. Mas Amin bilang, aku ngelihat, katanya, itu ada batu kayak tembok itu, tapi sekarang adanya di bawah laut.
Nah, itu dia Dan itu tuh. panjang katanya. Betul. Tapi sekarang udah beda bentuk temboknya. Ya mungkin karena ada karang kali ya. Iya, korosi apa Ya segala kayak macamnya. gitu-gitu. Tapi Mas Amin bilang itu adanya di bawah laut. Kalau ada orang peneliti nyelam ke titik tertentu pasti ketemu, katanya gitu. Pasti ketemu. Iya. Nah itu dia temboknya, katanya Iya. gitu. Nah apa yang saya lihat tadi sama yang Mas Amin cerita, apa tembok yang sama, apa bagian dari tembok itu tembok benteng atau mungkin beda, ya ya nggak tahu lah kebenarannya gimana ya. Iya. Ya udah sih sebenarnya itu yang mau ditanyakan juga sih sebenarnya. Karena kan kalau ada di kesejarahan berarti kan ada bukti paling tidak arkeologisnya gitu. Atau seperti yang arkeolog pernah ceritakan bahwa ini lapisan-lapisannya tertutup antara bencana, peradaban, bencana, peradaban gitu ya. Nah, itu sih yang paling jelas lah gitu. Sebenarnya banyak Mas. Bicara Sundaland, kita belum bahas tentang keilmuannya. Betul. Kita belum bahas tentang budayanya, tradisinya, ajaran-ajarannya, dan sebagainya. Makanya mungkin nggak tahu setelah ini selesai ya. Iya. Apa makna dari yang dikasih lihat ke buku saya itu ya, dari buku itu, saya nggak ngerti maknanya apa, karena belum ada apa-apa infonya. Ya, mungkin dilanjut di episode yang lain ya, kali dibukakan juga. Mudah-mudahan. Amin. Oke, Sobat Time Travel, seperti yang bilang setelah ini selesai, jadi mungkin akan ada di episode yang lain, tapi cukup bisa memperluas wawasan kita tentang Sundaland yang nggak cuma di wilayah barat doang ya. Sekarang udah mencapai ke wilayah timur. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.